yang menyimpan bahaya. Tapi ia tidak pernah goyah. Pasukannya membangun Kapaknyan, jaringan jalan raya batu sepanjang ribuan kilometer, menembus gunung dan hutan, menghubungkan desa dengan ibu kota. Ia menerapkan mitma, kebijakan pemindahan penduduk untuk menyatukan budaya, menghapus batas suku dan memperkuat loyalitas. Ia menyebarkan bahasa Quechua sebagai bahasa kekaisaran, menyatukan tutur menjadi satu suara. Ketika berhadapan dengan Mapuche, suku pemberani dari tanah selatan, ia mendapati musuh yang tak mudah ditaklukkan. Mereka seperti bayangan hutan, cepat, licin, tak terduga. Namun Tupac bukan hanya penakluk dengan senjata, ia juga ahli dalam diplomasi. Ia menancapkan pengaruh, membangun aliansi, dan membuka perbatasan dagang. Salah satu jenderalnya pernah berkata, "Kami tidak hanya menaklukkan tanah, kami menaklukkan hati." Babere, ke lautan yang tak terselami. Namun tanah tidak cukup bagi Tupac. Ia sering menatap ke arah barat, ke samudera yang membentang seperti kaca raksasa. Para nelayan dan dukun dari utara bercerita tentang pulau-pulau, emas dan surga di balik cakrawala. Maka Tupac memerintahkan 200 perahu besar dibangun. Ia mengumpulkan ribuan pelaut, dukun, dan prajurit. Dengan membawa api suci dari kuil inti, ia melayari Samudra Pasifik, sesuatu yang tak pernah dilakukan bangsa Inka sebelumnya. Legenda menyebutkan bahwa ia kembali 2 tahun kemudian, membawa kerang-kerang besar, kain berwarna cerah, ikan aneh, dan bahkan 2 orang asing dari negeri jauh. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Ada yang berkata ia mencapai Kepulauan Galapagos, bahkan sampai Polinesia. Yang pasti, hanya satu Sapa Inca yang pernah melintasi laut, dan dia adalah Tupac Inca Yupanqui, Bab Maiper, Sang Kaisar dan Bayang-Bayang Matahari. Masa tuanya dipenuhi pembangunan dan perenungan. Ia mendirikan kuil-kuil baru untuk inti di seluruh wilayah kekaisaran. Ia memperindah Cusco menjadi kota emas. Ia membangun Machu Picchu, istana peristirahatan dan tempat spiritual yang menjulang di antara awan dan lembah suci. Namun ia mulai khawatir. Dalam diam ia merenungi usia dan bertanya, akankah generasi setelahku menjaga apa yang kutanam? Ia memanggil putranya, Huayna Capac, dan mengajarinya bukan hanya taktik perang, tapi filosofi hidup tentang kehormatan, keseimbangan alam, dan bahwa seorang Inca harus lebih bijak dari batu, lebih terang dari matahari. Di tahun 1493, langit Cusco menjadi lebih kelabu. Burung condor terbang rendah. Tupac Inca wafat dalam keheningan suci, dikelilingi para imam, keluarganya, dan nyanyian roh leluhur. Epilog warisan langit, batu, dan ombak. Tupac Inca Yupanqui bukan sekadar penakluk. Ia adalah arsitek kekaisaran Inka dalam bentuk finalnya. Ia memadukan kekuatan militer, keindahan budaya, dan keberanian menjelajah ke arah yang tak dikenal. Ia memperluas kekaisaran menjadi salah satu yang terbesar di bumi saat itu, dari pegunungan Peru hingga ujung selatan Andes.